Di antara perwira resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD, yang terlibat menumpas G30 SPKI. Dua orang ini karirnya di TNI paling sukses. Dua perwira RPKAD penumpas G30 SPKI yang karirnya paling sukses di TNI itu adalah Jenderal Edi Sudrajat dan Jenderal Faisal Tanjung. Keduanya pernah jadi Panglima ABRI, posisi puncak bagi seorang jenderal TNI. Faisal Tanjung misalnya, jadi Panglima ABRI atau TNI pada tahun 1993. Jenderal Baret Merah kelahiran Tarutung, Sumatera Utara ini jadi orang nomor satu di TNI sampai tahun 1998 sebelum akhirnya ditarik ke kabinet oleh Presiden Soeharto menjadi Menko Polkam. Sebelum jadi Panglima ABRI, Faisal sempat jadi Kepala Staf Umum ABRI. Ia jadi Panglima ABRI tanpa melalui jalur Kepala Staf Angkatan Darat. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Faisal masih seorang perwira muda. Pangkatnya ketika itu masih letu. Kala itu, Faisal jadi Komandan Kompi di Batalion 1 RPKAD yang dipimpin Mayor Calimi Imam Santosa. Kompi Faisal adalah salah satu kompi yang diandalkan Komandan RPKAD saat itu Kolonel Sarwo Edi Wibowo dalam menumpas G30 SPKI. Kompi ini yang diperintahkan untuk merebut gedung RRI yang sebelumnya dikuasai kelompok G30 SPKI. Kompi Tanjung pula yang terlibat dalam operasi pendudukan Pangkalan Halim Perdana Kusuma, lalu ikut dalam operasi penumpasan G30 SPKI ke Jawa Tengah yang dipimpin langsung Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Orang nomor satu di RPKAD saat itu. Sementara Edi Sudrajat, ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta, ia sebenarnya sedang ditugaskan ke Manokwari Irian Barat. Seperti dikutip dari buku, Di Antara Para Sahabat, Pak Harto 70 Tahun, yang diterbitkan PT Citra Karisma Bunda. Seminggu setelah peristiwa G30 SPKI meletus, kompi pasukan yang dipimpin Edi Sudrajat ditarik ke Cijantung, markas besar RPKAD. Ia ditarik oleh Kolonel Sarwo Edi dari Papua untuk mendukung operasi penumpasan G30 SPKI terutama di Jawa Tengah. Karir Edi Sudrajat setelah itu melesat bak meteor. Edi yang merupakan lulusan Akademi Militer Nasional, AMN, Angkatan Pertama tahun 1960 pernah jadi Panglima Kodam II Bukit Barisan hingga tahun 1983. Lalu menjadi Pangdam III Siliwangi dari tahun 1983 sampai dengan 1985. Pada tahun 1988, Edi Sudrajat diangkat jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, yang dipegangnya sampai tahun 1993. Di tahun yang sama, tahun 1993, Edi Sudrajat dipilih Soeharto jadi Panglima ABRI menggantikan Tri Sutrisno yang naik kelas jadi Wapres. Ia pun jadi lulusan AMN pertama yang menjadi Panglima ABRI. Masih di tahun 1993, Edi Sudrajat juga diserahi tugas untuk menjabat sebagai Menteri Hankam. Maka pada tahun 1993, Edi Sudrajat memegang 3 posisi yakni jadi Kasat, Panglima ABRI dan Menteri Hankam. Sampai akhirnya posisi Panglima ABRI diserahkan kepada Faisal Tanjung, juniornya di AMN. Sementara karir perwira RPKAD penumpas G30 SPKI lainnya, seperti Calimi Imam Santosa tak semonser Faisal dan Edi Sudrajat. Calimi Imam Santosa adalah komandan Faisal dan Edi Sudrajat saat peristiwa G30 SPKI itu meletus. Saat itu, Calimi Imam Santosa yang masih berpangkat mayor, sedang memegang posisi sebagai Komandan Batalion 1 RPKAD. Calimi Imam Santosa pernah jadi Pangdam Udayana dan Pangdam Cendrawasih. Pangkat terakhirnya Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Begitupun dengan Sintong Panjaitan. Sintong adalah anak buah Faisal Tanjung saat penumpasan G30 SPKI. Karir Sintong sempat melesat usai operasi penumpasan G30 SPKI. Dia pernah jadi Komandan Kopasanda, nama lain RPKAD sebelum akhirnya berganti jadi Kopassus.
Sintong yang merupakan lulusan AMN tahun 1963. Pernah jadi Pangdam Udayana, tapi gara-gara peristiwa Santa Cruz, karir Sintong mandek, ia pensiun dengan pangkat terakhir Letjen. Terakhir, Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD. Mantan atasannya Faisal Tanjung, Edi Sudrajat, Calimi Imam Santosa dan Sintong Panjaitan. Karirnya juga tak semonser Faisal dan Edi Sudrajat. Sarwo Edi pernah jadi Pangdam Bukit Barisan dan Pangdam Cendrawasih. Juga pernah jadi Gubernur Akmil. Komandan Baret Merah legendaris ini pensiun dengan pangkat terakhir Letjen atau Jenderal Bintang 3.